Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan soal review pembelajaran 3 Bahasa Indonesia, yaitu bab struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi untuk P3K Guru SD tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru tentang P3K. Dan bagi yang ingin gabung di grup belajar P3K Guru SD, untuk link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Selain harus memenuhi unsur kesepadanan dalam penggunaan kalimatnya, teks non-fiksi harus logis yang bermakna, yaitu adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tepat struktur fungsinya, sistematis, dan tidak ada pemborusan kata. Untuk pembahasannya, ini dalam penyusunan IC hendaknya menggunakan kalimat efektif, harus memenuhi syarat, yaitu ada kelengkapan, kesepadanan, kesatuan, kehematan. Di pertanyaan tadi adalah logis. Apa itu logis? Yaitu adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk IC, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tepat struktur fungsinya, sistematis, dan tidak ada pemborosan kata. Jadi logis itu jawabannya adalah yang A. Ini ada 6 syarat bahwa IC itu harus menggunakan kalimat efektif. Soal nomor 2, cermati penggalan paragraf berikut ini. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa banjir, kekeringan, polusi udara, dan penyakit. Adanya pabrik industri dapat juga menimbulkan kebisingan sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kalimat yang tidak koheren dari paragraf di atas, di sini dijelaskan koheren itu adalah semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Nah, kalau dilihat di sini adalah bahwa koheren itu adalah pembentuk kalimat atau alinea yang mendukung makna atau ide pokok. Dan di sini sudah dijelaskan ini pembangunan pabrik tekstil ini berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Ide pokoknya seperti itu. Tapi di pernyataan atau di kalimat nomor 5 ini keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lah ini ada kata menjadi lebih baik ini kan berseberangan dengan cemas ini. Jadi ini kan tidak mendukung dengan efeknya. Tentunya kalau yang mendukung itu kehidupan mereka menjadi tidak baik itu baru betul. Tapi ini menjadi lebih baik. Jadi pada kalimat kelima ini tidak koheren dengan ide pokok pada suatu paragraf ini. Soal nomor 3, jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks IC dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hal apa lagi yang dapat didapatkan dari penggunaan teks IC, kecuali yaitu teks IC dapat menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Kita kembali ke pengertian isi dulu. Isi dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik dalam Anker tahun 2010. Nah, di sini mengapa jawabannya E? Karena terjadinya suatu peristiwa atau fenomena ini kan berdasarkan fakta. Sedangkan isi itu untuk mengembangkan ide atau sebuah karangan. Ide yang ada di pikiran seseorang. Sedangkan peristiwa kan tidak bisa dibuat-buat. Jadi yang bukan isi itu adalah jawabannya adalah yang E. Kalau dilihat di sini
Yang A ini dapat dilakukan tentang peristiwa, kejadian, mengapa, dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Ini tentunya sebuah ide juga. Menyebutkan tentang tipe atau watak seseorang dalam suatu pembahasan atau sebuah isu kepada pembaca. Namanya isu itu kan berarti pendapat. Walaupun berdasarkan peristiwa juga, tapi isu itu kan masih kejelasannya masih belum jelas. Untuk yang C, menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau objek seperti seseorang ataupun suatu benda yang menarik perhatian penulis. Ini kan kayak seperti karangan deskripsi. Ini juga berdasarkan ide juga. Sedangkan yang D, membahas suatu topik isu atau topik dengan penjelasan yang dalam yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan juga isu, bukan suatu fakta atau peristiwa. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4, struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan, bagian pendahuluan hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah yaitu yang E, menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit atau khusus, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Di sini bagian pendahuluan sebuah isi itu isinya adalah identifikasi topik yang akan diangkat dengan memberi latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkini terkait topik tersebut. Penggambaran latar belakang ini beranjak dari penjelasan secara umum ke arah yang lebih sempit atau khusus, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Pada titik ini juga dilakukan upaya menarik perhatian pembaca dengan menekankan mengapa topik tersebut penting untuk diangkat sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas terkait topik tersebut dalam kalimat yang disebut thesis statement. Lazimnya thesis statement ini muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah isi. Jadi itu isi dari sebuah pendahuluan suatu isi adalah penggambaran situasi kondisi terkini terkait topik, penjelasan secara umum ke arah yang lebih sempit, keadaan faktual, dan permasalahan yang diangkat. Soal nomor 5, cermati penggalan paragraf berikut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Jelas Rwanda. Kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di gambut karena disitulah kuncinya. Kebakaran tahun ini juga tidak dipertanyakan pada waktu KTT, sebab tertutup oleh kebakaran di Amazon dan Australia. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian penutup. Jadi, bagian kesimpulan merupakan bagian tempat penulis melakukan penguatan terhadap topik yang telah dinyatakan pada thesis statement dan telah dibahas pada bagian inti isi. Jadi ringkasan pembahasan pada umumnya menjadi penutup pada bagian ini. Nah, ini ringkasannya kan ini. Kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Berarti ini menandakan bahwa struktur teks non-fiksi ini pada bagian penutup. Soal nomor 6, Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian memasuki usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, Anies melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMA Negeri 2 Jogja. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks, yaitu faksi. Teks faksi sendiri adalah teks yang ceritanya berbentuk kisah berbasis kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi diantaranya biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir,
dan cerita-cerita dari kitab suci. Jadi ini teks faksi itu memang benar-benar terjadi. Kalau dilihat di sini kan ini merupakan biografi seorang tokoh Anies Baswedan. Jadi ini merupakan cerita yang benar-benar dialami oleh Pak Anies Baswedan. Soal terakhir nomor 7, dalam kaidah kebahasaan penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kesepadanan. Di bawah ini manakah kalimat yang menunjukkan kesepadanan? Jawabannya adalah yang B. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Ini saya beri warna-warni, ada penjelasannya. Kesepadanan ini artinya adalah predikat-predikat yang digunakan dalam kalimat harus sepadan. Jika predikat pertamanya menggunakan predikat aktif, maka predikat kedua juga harus menggunakan predikat aktif, tidak boleh berlawanan. Ini kan kalau dilihat kami sudah lama mengajukan, ini kan berarti aktif usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya, ini juga aktif. Jadi yang merupakan kesepadanan adalah yang B. Kalau yang A ini kan diajukan, ini berarti pasif, yang keduanya aktif menyetujui, jadi kan bukan sepadan. Yang C pasif, ini juga aktif, yang D aktif menuju ke pasif, yang E aktif kemudian pasif. Jadi yang sepadan itu semuanya sama kedudukannya. Jadi yang B adalah aktif, yang keduanya juga aktif. Cukup sekian penjelasan pembahasan review bahasa Indonesia pembelajaran 3 seri belajar P3K untuk kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikuti terus channel kami, dan bagi yang ingin menonton pembahasan yang lain ada di 2 video yang ada di atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.